datang di YouTube channel GKKD Souters, atau buat kamu yang dengerin via podcast, selamat datang di program terbaru kita, Souters and Light, Light onto your path. Perkenalin, nama gue Sharon dan kali ini gue ditemenin sama rekan gue. Gue Ervin, dan lewat program baru kita, Souters and Light, kita akan bahas banyak hal yang pastinya akan memberikan kita banyak pengetahuan Ya, dan juga banget. pasti memberkati kita. Okay. Dan ini adalah episode pertama kita. Yeay. Seneng banget karena akhirnya kita bisa pertama kali nih ya, Ya, jadi bener host banget, di sini. Dan untuk kali ini kita mau bahas yang basic dulu nih, tentang tuh? rumah kita dong. GKKD Souters pastinya. Benar banget. Jadi kita mau bahas banyak hal tentang GKKD Souters. Jadi buat rekan-rekan, buat semuanya yang nonton yang belum tahu GKKD Souters, apa sih GKKD Souters, di mana, berdiri kapan, kita bakal bahas hari ini gitu ya. Yes, bener banget kak. Nah, gue mau nanya nih Share, lu udah berapa lama di Souters? Gue sendiri awal join Souters itu join gereja di umur berapa ya? 17-an kayaknya. SMA lah ya, SMA. Itu kayaknya kurang lebih 8 tahun berarti kak. 2012. 2012. Bener ya? Gue sih inget CG pertama gue tuh 2012. CG itu retretnya kita Oh, gitu oke. ya. Kalau lu sendiri gabungnya? Gue tuh pas banget lulus SMA, jadi pertengahan tahun lah, Juni-Juli di tahun 2010. 2010 ya. 10 tahun yang lalu lulus SMA-nya berarti ya. Gak usah Kak, dibahas ya? kalau yang gitu. Oh, oke. Nah, jadi kita mau bahas tentang Souters nih ya. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan, bukan kedatangan kali ya, kita memanggil. Biar keren ya. Kita memanggil narasumber kita langsung diaken dari GKKD Souters yang sudah 17 tahun berkomitmen di GKKD. Keren banget. Jadi udah mulai penasaran ya, siapa nih bang, siapa nih. Pokoknya dia kan ini teladan gue banget Wow, lah. ini agak ini ya. Agak apa? Membaik-baik ya? Enggak kok, emang teladan banget kak, Oh, serius. oke. Kita langsung sambut saja ya. Halo Bang Bernard Pelaungan. Halo. Hai Bang Ben. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik sampai saat ini baik pastinya ya. Puji Tuhan, bagaimana di kondisi pandemi seperti ini Bang? Masih oke, masih fit? Tentu saja masih fit, tentu berkegiatan dengan konsep yang lain, dengan model yang lain, tapi aktivitas mungkin nggak berkurang sebenarnya ya. Gitu. Malah tambah banyak mungkin Iya, ya? dari segi pelayanan online ya bang ya? Iya, kayaknya karena makin banyak mikir, justru jadi makin banyak akhirnya kegiatan yang dilakukan. Gitu. Makin kreatif berarti ya? Bener banget. Nah, oke nih Bang, sesuai dengan tadi tema yang udah kita sebutin dari awal, kita mau ngomongin tentang GKKD Souters. Kita langsung aja kali Bang ya, kita mau tanya. Ya, apalagi Bang Ben kan tadi udah diinfoin udah 17 tahun 17 berkomitmen. tahun loh. Wow. Nah, berarti tahu dong awal mulanya GKKD GKKD Souters kayak gimana? Ya. Boleh Boleh tuh, dong Bang. Bang ceritain kita awal mulanya GKKD Souters dibentuk. Kalau nggak salah juga dulu namanya apa kah? Forward ya. Sebenarnya dulu GKD Souters itu cikal bakalnya dia adalah sebuah persekutuan Oh, gitu ya. oke Bang. Waktu saya pertama datang karena kan dari GKKD Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta diutuslah yang gembala kita gitu ya. Sekarang gembala GKKD Souters yaitu Bang Oto diutus ke selatan, kemudian setelah beberapa waktu beliau melayani persekutuan di selatan, Jakarta Selatan, kemudian saya ikut juga membantu di Jakarta Selatan berupa persekutuan, sampai kemudian ada satu sekolah yang kita layanin bersama-sama ngadain persekutuan, kemudian ada 2 sekolah, 3 sekolah kita ngadain persekutuan gabungan, sampai kemudian 1 kali seminggu jadilah gereja GKKD Souters. Gitu. Berarti kalau ngomongin soal sekolah, berarti anak muda semua nih ya persekutuannya. Ya, pertama kita memang melayaninya youth. Oke, berarti Bang, gue mau nanya nih, tujuan dari GKKD Souters ini pun dibentuk tuh apa sih Bang? Waktu itu kan memang kita link yang kebuka banget itu adalah sekolah. Jadi kita tuh punya visi yang clear untuk membawa rekan-rekan youth nih, anak-anak sekolah terutama pada waktu itu untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Mereka berbeda dibandingkan yang lain, membawa keselamatan dimanapun mereka berada gitu kira-kira ya. Oke. Itu waktu visi. Awalnya ya Bang. Ya betul. Gak heran kenapa kita masuknya pas gue SMA dan lu Benar SMA juga. ya. Karena memang waktu pas gue datang pun isinya SMA dan bukan SMA, isinya anak muda semua. Oke, Dan oke, ibadahnya pun sore. Kayak waktu itu jam 4 sore ibadah gue. bener. Pertama Ya, kali join ya. di mana kak? Gue pas masih di Ventura gitu. Sama-sama di Hormati. Ventura juga. Nah, Iya. Bang kan tadi udah dibahas ya kalau pertamanya itu kita dari sekolahan mulai buka persekutuannya tuh kan. Tapi kan sekarang itu kita GKKD Souters sudah punya ibadah untuk keluarga. Udah Kids udah juga ada ya? kidsnya juga. Pertamanya gimana sih Bang awal mulai terbentuknya ibadah keluarga juga gitu di GKKD Souters yang basic awalnya itu adalah persekutuan anak muda?
waktu itu memang kita kan melayaninya youth, anak-anak sekolah gitu kira-kira ya. Ternyata setelah kita bareng-bareng dengan mereka dalam kurun waktu tertentu, mereka kemudian menjangkau keluarganya. Mereka share firman Tuhan, mereka jadi garam. Kayak saya percaya sih mereka berubah gitu ya, sehingga ada juga keluarga yang jadi pengen dilayanin sama kita gitu kira-kira. Orang tuanya pengen dilayanin bareng, sehingga kita mau nggak mau, maksudnya kudu mau sih, gitu ya. Kudu mau, akhirnya melayanin keluarga. Nah, keluarga ini kan harus dibuat wadahnya, gitu ya. Akhirnya kita bikin persekutuan, sama seperti kita memperlakukan youth tempo hari. Waktu itu kita bikin persekutuannya, dan setelah beberapa persekutuan, akhirnya kita buat gereja jadinya. Waktu itu namanya memang GKKD Bintaro. Kita sempat punya dua tempat ya, satu di Souters dulu di daerah Jakarta Selatan, kemudian untuk khusus orang tua di GKKD Bintaro. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kita gabungin aja dua-duanya di satu tempat gitu. Nah, orang tua itu pasti bawa anak. Ada juga keluarga muda gitu ya. Nah, akhirnya dibuatlah ibadah kids yang bersama-sama dengan ibadah orang tua juga pastinya. Jadi sekarang kita ibadahnya itu udah ada untuk youth-nya, udah ada kids, dan college ada untuk mahasiswa, kemudian profesional untuk eksekutif muda juga udah ada kita. Berarti udah semua kalangan umur udah masuk nih ya. Gitu. Oke nih Bang, tadi kan dibilang dari youth akhirnya mereka menceritakan ke keluarganya. Seisi rumah diselamatkan gitu ya Kak ya. Nah, berarti kan ngomongin tentang keselamatan. Nah, gimana sih pandangan GKKD Souters tentang keselamatan? Nah, berbicara mengenai keselamatan, kita GKKD Souters itu percaya bahwa Efesus 2:8-9 gitu bilangnya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, kata firman Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita percaya banget bahwa kita itu diselamatkan karena pemberian Tuhan yang kita terima dengan iman. Jadi bukan karena perbuatan, tetapi karena kebaikan Tuhan yang kemudian kita terima dengan iman. Oke. Kalau sorry Bang, tadi gue agak concern dengan kata bukan dengan perbuatan. Nah, sedangkan yang mungkin banyak orang di luar sana masih berpikir kalau gue itu akan diselamatkan ketika gue rajin ke gereja, bayar perpuluhan, nggak bolos, nggak terlambat gerejanya, nggak bohong, gitulah ya, semua hal-hal yang baik gitu. Nah, itu kan ngomongin tentang perbuatan Bang. Nah, gimana pandangan lo tentang diselamatkan melalui perbuatan? Oke, perbuatan itu penting. Firman Tuhan juga bahas soal perbuatan kok sebenarnya. Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 10-nya gitu ya. Tadi kan ayat 8 dan 9. Sekarang di Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perbuatan itu penting banget. Tetapi ternyata menurut firman Tuhan ini, perbuatan itu adalah buah dari apa yang orang percayai. Karena orang diselamatkan dulu, baru dia bisa menghasilkan buah perbuatan. Jadi bukan perbuatannya untuk menjangkau atau mengambil keselamatan, tetapi karena dia diselamatkan, maka perbuatannya berubah. Sama seperti memang Amsal 23:7 bilang, as he think in his heart, katanya, so is he. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting, tetapi keselamatan itu benar-benar karena kasih karunia Allah yang kita terima oleh iman. Oke, berarti sebenarnya kebalik nih ya, kan orang-orang berpikir kebaikan itu membuat gue diselamatkan, tapi ternyata firman Tuhan bilang karena kita percaya gitu ya, karena iman kita, that's why perbuatan kita bisa jadi baik gitu ya. Karena jadi, buah. Karena buahnya itu ya Kak, berarti kita sama-sama percaya bahwa keselamatan kita tuh bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatan kita itu menjadi baik karena buahnya. Betul. Sejak kapan sih sebenarnya GKKD Souters tuh percaya dan memiliki statement bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan, tapi perbuatan baik itu adalah buahnya, Bang? Oke, waktu itu tahun sekitar 2010 hampir ya, mungkin 2009-2010, ada dua kejadian yang membuat kita tuh jadi kayak kita harus berubah nih gitu ya. Titik baliknya yaitu ada dua kejadian, ada satu rekan yang mengalami kesembuhan. Jadi kepalanya ngalamin pendarahan atau ada cairan yang selalu keluar gitu ya, tapi kemudian sembuh. Kita kaget karena
waktu itu kita nggak ada bahas soal perbuatan nih, nggak ada bahas soal pengampunan, nggak ada bahas soal ini dan itu. Tapi kenapa orang ini bisa sembuh? Nah yang kedua yang juga menjadi titik balik yang sangat kuat yaitu kita mengalami holy dust. Nah, gue ngalamin tuh by the way. Gue belum masuk tuh 2012, gue masuk itu 2010 ya. Ya, betul, 2010. betul. Gue ngalamin banget tuh yang pas kita. Banyak glitter di tangan gue. Oh iya. Nah, jadi di tangan, di wajah orang Iya, gitu iya, ya. iya. Ada di foto juga waktu itu, ada didokumentasiin. Ada debu berkilauan lah gitu iya, kira-kira betul. ya. Sampai dilihat sama rekan-rekan kita dari GKKD Jakarta juga waktu itu. Nah, itu membuat kita berpikir apa yang sedang terjadi. Kemudian ketika kita membaca firman Tuhan juga unik banget ketika si perempuan yang tertangkap basah berzina itu dia bertobat, dia diselamatkan padahal dia nggak ada ngomong dia soal bertobat loh, minta ampun dan segala macam. Firman Tuhan bilang, ada nggak yang menghukum engkau? Nggak ada, dia bilang. Aku pun nggak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia diselamatkan. Kemudian orang yang di sebelahnya Yesus juga diselamatkan cuman karena dia ngomong. Terus Yesus bilang, hari ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus gitu ya. Jadi kita semenjak saat itu 2010 kita mulai memutuskan untuk belajar mengenai kebaikan Tuhan, unmerited favor atau grace itu gitu kira-kira. Oke. Berarti itu butuh proses ya Bang, berarti untuk pengalihannya dan belajar cari pengetahuannya lagi gitu ya Bang. Yep, jadi waktu itu leaders gitulah kira-kira ya, ngumpul dan brainstorm waktu itu. Karena memang apa yang sudah kita percayai sebelumnya, itu kan kita udah pegang tuh mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun gitu ya. Jadi nggak semudah itu juga mengubahkan paradigma orang. Tetapi setelah kita intens ngobrol, sharing, dan kemudian kita melihat ternyata ada banyak diskrepensi ayat gitu ya. Kalau kita bahas soal perbuatan yang utama, misalnya kayak di Galatia, sebab kalau sekiranya ada kebenaran karena perbuatan katanya, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan ayat semacamnya itu banyak banget, sehingga begitu kita yakin bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, justru ayat itu semuanya jadi support gitu. Wow. Ya. Jadi kita mulai belajar ya sampai hari ini juga kita masih belajar ya, kita masih belajar terus. Berarti exactly tahun berapa tuh Bang Souters akhirnya memutuskan untuk belajar jadi Grace gitu, pengajaran Grace? 2010. 2010. Oke. Sudah 10 tahun ya. Oke. Berarti pas gue masuk tuh pas udah kita sama-sama Masih udah anget-anget belajar tapi ya. Grace ya. Masih anget-anget. Tapi gue sangat diberkati banget sih Kak dengan pengajaran Grace. Gue jadi yang awalnya takut-takut gitu, ngerasa bersalah kalau buat salah, jadi bener. ngerasa oh ya emang Tuhan baik sama gue dan gue dibenarkan karena iman gue gitu. Oke, wah mantap berarti Bang Ben. Nah, mungkin kita sebelum lanjut ke segmen berikutnya, kita mau agak relax sedikit nih Bang. Iya Bang, kita Jadi, udah relax banget Bang Ben kelihatannya Kak. Oke, di Souters Night ini kita punya program juga yang namanya Jangan Cepat. Jadi Cepat. untuk semua narasumber kita harus ngelewatin Apa namanya tadi? Apa? Jangan cepat. Jangan Bang. cepat. Kira-kira bisa tebak nggak panjangnya apa tuh? Bang? Itu kan singkatan tuh jangan cepat. Oh, panjangnya jangan cepat-cepat, jawabnya nanti kamu salah. salah malah ya. Oh, jadi salah ya? Jangan cepat itu jawab dengan Dengan cepat. Oh iya. Oke. Bingung nggak Bang disuruh Paradoks jawab ya, cepat singkatan tapi sama kepanjangannya, oke lah. Oke Bang, udah siap nih? Jadi kalau misalnya gue nyebutin 2 kata, lo harus sebutin langsung yang ini. kayak rapid question gitu Bang. Misalnya gue tanya air putih atau soda. Nah, Soda. Gitu. Gembira gitu nggak boleh ya? Boleh Bang, nanti kita pesan ya habis ini. Oke, ada 10 pertanyaan, jadi dijawab dengan cepat tanpa berpikir panjang. Ready Bang? Oke, Oke, yang pertama, Instagram atau YouTube? Instagram. Olahraga atau diet? Olahraga dong. Babi panggang atau durian? Durian. Belajar atau ngajar? Belajar. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. PA ketemu atau PA Zoom? PA ketemu. Khotbah atau main gitar? Main gitar. Fender atau Parker? Fender. Nike atau Adidas? Nike. Jordan atau Kobe Bryant? Jordan. Oke. Langsung ya udah tahu nih ya. Katanya ada hadiah ya? Katanya ada hadiah. Oh, nggak ada. Tadi apa? Soda gembira nanti kita siapin. Kak, tadi ada soal PA sendiri. Siapa sendiri? Tadi ada pertanyaan PA Zoom atau PA ketemu. Iya. Kayaknya ntar kita bisa bahas tuh tentang PA apa. Pasti pendengar kita atau penonton kita apaan tuh PA? Ya kita bahas simpen di ya. nextnya. Kita ya. simpan. Oke lah, berarti
udah dijawab dengan cepat, dengan tepat. Iya. Gitu. Berarti Penasaran sih tadi Instagram atau YouTube, kenapa Instagram? Instagram itu lebih mudah sih kalau kita mau update, kalau kita mau apa kita kan bisa sambil jalan kita bikin konten sambil duduk sambil mikir sebentar. Kalau saya masukin konten YouTube tuh lebih panjang waktunya, ada yang harus disiapin ini dan itu gitu kira-kira. Pas banget, kita juga baru dapat, kita udah ini Bang bikin polling pertanyaan di Instagram kita yang sesuai banget sama bahasan kita hari ini, yaitu Gitu. tentang GKKD Souters 101 lah ceritanya. Kita cari tahu tentang GKKD Souters lebih dalam. Nah, kita udah lempar pertanyaannya itu di Instagram kita. Kenapa juga pas Bang Ben jawab Instagram, pas banget karena kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram kita. Dari netizen ya? Yes, bener banget. Dari Dari netizen. followers kita atau orang yang mampir di Instagram kita. Gitu. Bolehkah pertanyaannya? Langsung aja Bang ya. Pertanyaan pertama dari seseorang, Souters ada sejak kapan ya? Kalau officially gitu ya, officially GKKD Souters itu berdirinya 31 Maret 2006. 2006. Berarti umur berapa sekarang dia? 14 tahun. Berarti itu ulang tahun Souters ya Bang ya? Ya, 31 Maret Oh, Oke. 2006. Pertanyaan berikutnya, apa alasan memilih pengajaran Grace? Tadi sebenarnya kita udah bahas ya, tapi buat saya pribadi memang saya ketemu banyak ayat firman Tuhan tuh yang kok jadinya bertentangan ketika saya membahas soal perbuatan, bahwa kalau saya melakukan ini saya dihukum Tuhan, ketika saya melakukan ini saya dihukum Tuhan, Tuhan marah. Sementara ide pertamanya adalah Tuhan datang ketika kita masih berdosa, kata firman Tuhan. Jadi saya begitu banyak ayat yang nggak nyambung gitu kira-kira ya. Tapi begitu kita cari tahu, saya disupport juga dengan gembala kita cari tahu, kita belajar, akhirnya justru jadi ketika kita belajar dengan bahwa Tuhan yang sudah menyediakan, bagian kita adalah mengambilnya dengan iman sehingga perbuatan kita berubah. Justru ayat-ayat firman Tuhan itu jadi sangat support dengan statement awalnya gitu kira-kira. Oke. Kita lanjut. Semoga terjawab tadi ya. Iya, yang untuk yang kenapa nanya. kita akhirnya memilih pengajaran Grace gitu ya Kak ya? Gitu. Dan pertanyaan berikutnya, GKKD Souters ruang lingkupnya sampai mana nih Bang? Tadi udah sempat tersinggung sebenarnya ya. Iya, udah ada ibadah apa aja. Iya, boleh, Terus Bang. ada juga Kak, masih ada lanjutannya. Apakah ada komsel buat remaja? Terus di mana aja? Oke, ruang lingkupnya itu kita memang kegiatan kita tuh lebih banyak di daerah Bintaro kalau ibadahnya, tapi persekutuannya sendiri itu ada sampai ke daerah Tanah Abang, ada ke daerah Cipete, Jakarta Selatan, ke Pamulang dan segala macam daerahnya. Dan kemudian berbicara mengenai persekutuan, GKKD Souters itu sangat-sangat concern dengan persekutuan, bukan hanya persekutuan mahasiswa, tetapi persekutuan itu saya jelasin sedikit ya. Oke Bang. Itu adalah salah satu dari pilarnya GKKD Souters. Pilarnya GKKD. Boleh Bang, apa tuh Bang pilarnya Ada hal GKKD yang Souters? berbicara mengenai keselamatan gitu ya. Ternyata Tuhan itu datang untuk memberi kita hidup dan supaya kita mempunyai dalam segala kelimpahan. Yes, amin. Tetapi kita ada untuk melayani. Nah, gitu ya. oke, Untuk Bang. make sure supaya setiap kita berada dalam satu kondisi yang oke, tetap connect satu dengan yang lain. GKKD Souters itu punya 5 pilar untuk memastikan jemaat itu nggak hanya cuman sekedar tahu keselamatan tapi kemudian do nothing gitu kira-kira ya. Kita punya ada 5 pilar. Yang pertama itu persekutuan, Persekutuan. yang kita sebut klub kalau untuk youth, profesional atau karyawan gitu ya, dan untuk college dan mahasiswa kita sebutnya klub, singkatan dari community, leadership, unity, and be the best. Nah, gitu ya. Nah, untuk keluarga namanya Hope. Panjangannya House of Prayer. House of Prayer. Nah, kemudian Oke. setelah persekutuan, pilar yang kedua itu adalah PA tadi yang disebutkan, atau pemuritan gitu kira-kira. Setiap orang itu dimuridkan sama seperti Yesus mempunyai murid-murid gitu kira-kira ya. Kemudian ada ibadah minggu. Kita sangat concern dengan ibadah minggu. Kemudian ada juga melayani atau pelayanan yang keempat. Dan yang terakhir itu adalah pemberitaan Injil. Kan firman Tuhan bilang supaya setiap kita memberitakan Injil. Jadi kita sangat-sangat concern dengan hal itu. Untuk semua kegiatannya, pelayanan kita divide juga dengan keluarga, ada pelayanan untuk mahasiswa, ada pelayanan untuk youth juga, ada pelayanan untuk profesional juga, karyawan dan eksekutif muda. Ibadahnya juga ada ibadah keluarga, ada ibadah
karyawan, mahasiswa, dan kemudian ada ibadah youth juga, ada juga ibadah anak-anak. Iya. Komselnya juga seperti itu. Nah, Bang, untuk waktu ibadahnya jam berapa aja tuh, Bang? Kita tuh ada 3 ibadah, jam 8, jam 11, dan jam 2 siang. Itu untuk hari offline? Minggu. Untuk offline, hari Minggu. Kemudian jam 8 dan jam 11 tuh ada anak-anak juga. Oh, oke. Jadi Berarti banyak Sunday school. keluarga tuh di ibadah pertama dan ibadah kedua karena bersamaan dengan anak-anaknya ya. Untuk ibadah youth, ada ibadah khusus youth. Oh. Kita adakan kita itu hari banget. Sabtu. Hari Yeay, Sabtu. hari Sabtu ya. Iya, ada di Instagramnya Sauters Youth juga, nanti bisa dibaca juga tuh, keren juga. ini core-nya kegiatan-kegiatannya. GKKD ya, youth-nya ya di sini Iya, ya. seru banget. Kalau gue ibadah minggu biasanya jam 2, Kak. Jam 2. Oke, berarti kalau untuk online-nya nih, Bang. Nah, karena ibadah kita masih online. online nih. Ibadah online kita tuh jam 12 hari Jam Minggu. 12. Jam 12 hari Minggu. Itu bisa kita tonton di YouTube channel ini juga ya, Kak? Di YouTube ini. Jadi jangan lupa buat nonton ya. Subscribe langsung ya. Subscribe, nyalain belnya juga supaya pas waktu ibadah kita dapat notifikasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, Syah. Selanjutnya, Shalom, kami sudah berkeluarga dan memiliki anak berumur 8 tahun. Apakah ada ibadah yang mengkoordinir saya dan anak saya? Sudah dijawab sih sebenarnya tadi ya, Bang ya? Iya, untuk Apa ada ibadah informasi offline. tambahan? Nanti bisa di DM juga ke Instagram kita untuk informasi, karena kita juga ada bahan-bahan yang kita kasih untuk anak-anak sehubungan Ya. dengan ibadah online ya. Oh. Oh iya benar, ada Sauters ya? Kids bahkan ada materinya juga nih yang Wow. menarik. Ada materi yang kita kasih buat anak-anak nanti supaya mereka bisa belajar dan inline dengan, sebenarnya kita tuh kayak ada kurikulumnya juga. Oh iya iya Bang. Kita jadi supaya anak-anak walaupun nggak beribadah offline, mereka tetap bisa stay connected dengan rekan-rekan yang lain sesama Wow, anak-anak. Sesama. Keren ya. Keren ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Halo Kak. Aduh, aku mahasiswa STAN dan merantau dari Lampung. Katanya GKD Sauters ada di Bintaro ya? Tepatnya di mana? Oke, 8 derajat lintang. Susah ya, Bang. Harus Bujur pakai Tenggara. ini. Namanya itu Jars of Clay Hall, Church of Clay Hall. Bintaro sektor 7. Nah, itu bisa dilihat di Google Map. Iya, Oke. langsung dititik aja Di ya Bang. Google ya, Map Bang? langsung bisa, atau bisa juga dilihat di Instagram kita alamat lengkapnya ya. Tapi sebenarnya di Google Map juga langsung ketemu kok. Jadi tinggal klik Church of Clay Hall. Di Benar sektor ya? berapa mungkin Bang untuk mempermudah ya? Sektor 7, Bintaro sektor 7. Bintaro sektor 7. Oke. Boleh lanjut Kak? Gue ya. Pertanyaan berikutnya Bang. Shalom, apakah di GKD Sauters melayani konseling beban hidup? Kalau ada, saya bisa hubungin kemana nih? Oh, tentu saja dong. Semua jenis beban kita layani gitu ya. Kita bantu. Kita Nah, bantu. bisa direct message aja langsung ke Instagram kita GKKD Sauters. Oke, berarti Nanti dari langsung Mas- kita akan hubungi gitu. Oh, oke, berarti bisa langsung lewat online ya, sosmed ya. Iya, Bisa langsung di DM aja ke Instagram. Jadi buat rekan-rekan jangan lupa untuk follow Instagram kita, GKD Sauters, karena pasti di sana banyak info-info atau mungkin buat banyak ayat-ayat, banyak jadwal ibadah kita, dan juga buat yang mau konseling bisa langsung DM ke sana. Pokoknya banyak banget ada informasi menarik ya Kak ya. Oke, dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Udah selesai nih pertanyaannya ya. Episode kita berakhir di sini. Oke. Tapi jangan sedih karena next week kita akan ada lagi Sauters and Light dengan tema GKD Sauters Part 2. Jadi ini akan Oke. ngulik lagi ya. Part 2-nya Bang. Kayak kurang dalam gitu Bang, masih Masih terlalu- ada yang bisa kita Maksudnya jawaban saya nggak memuaskan. enggak Bang. Bukan. Sangat Bukan. memuaskan. Tapi kita butuh yang lebih banyak nih kayak sepertinya. Pokoknya masih durasinya kita akan banyakin lagi ya nanti. Semua. Tapi Gitu. sebelumnya Kak, kita say thank you dulu untuk Terima narasumber kasih kita. Bang Thank you, Ben Bang. untuk waktunya. Iya. Sama-sama. Untuk semua jawaban-jawaban yang menjawab gitu ya. Jadi banyak belajar karena kan gue ada bukan dari awal. Jadi gue cerita, oh ternyata pertamanya kayak gini. Dari persekutuan. That's why pas gue masuk isinya banyak yang youth gitu Iya, ya. tapi makin kesini makin banyak keluarga muda, Iya. gitu ya, banyak om tantenya, gitu. Oke, so thank you banget sekali lagi Bang Ben Thank you buat so much, waktunya, dan buat teman-teman, buat rekan-rekan, kita akan kembali lagi minggu depan. Yes, bener banget. So pastiin jangan lupa subscribe di channel YouTube kita GKKD Sauters dan podcast kita juga tentunya. Sauters and Light. Dan pastiin minggu depan kita akan ada konten terbaru. Jangan lupa nyalain juga bel notifikasinya. Oke, Itu aja. Gue Sharon. Gue Ervin, sampai ketemu di Sauters and Light. A light unto your path. Walau 1000 rebah isi
hari